Halo saudara-saudari sahabat Koramdio Worship Center and Studies. Shalom semuanya. Semoga anugerah Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita boleh mengisi seluruh hati sehingga kita siap menerima arahan dari Roh Kudus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kini kita tiba pada topik terakhir kita, yaitu mengenai produksi suara dan partisipasi jemaat di dalam ibadah. Berbicara mengenai sound, hal ini tentu sangat krusial dalam peribadahan. Tanpa adanya gelombang suara yang kita terima di telinga kita, baik melalui musik instrumen ataupun mungkin perkataan pemimpin ibadah, tentu kita tidak bisa berpartisipasi dalam ibadah. Izinkan saya bertanya, apakah gereja Bapak Ibu tidak pernah mengalami masalah dengan yang namanya sound? Tentu saja pernah. Entah itu karena alat yang kurang memadai, atap akustik ruangan, ataupun juga sumber dari musik instrumen dan para pelayan ibadah itu sendiri. Masalah sound ini sebenarnya terdengar sepele, namun sepertinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena ada alat indera kita yang cukup sensitif, yaitu telinga. Ya, benar, kita perlu suatu range sound tertentu untuk dapat mendengar dengan baik, yaitu timbre, frekuensi, dan vibrasi dari sound yang kita produksi. Singkatnya, bagi kita yang beribadah, kita mungkin akan menilai suatu sound itu displeasing atau pleasing, sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang bisa jadi hal ini cukup variatif, relatif, dan subjektif. Nah, sekarang di masa pandemi ini, ibadah virtual yang kita jalani ternyata membawa satu level produksi suara ibadah dalam ketegangan yang berbeda dengan ibadah onsite. Ketika ibadah virtual berlangsung, jemaat kerap kali mengeluh dengan kualitas sound yang kurang atau sound yang displeasing. Misalnya, frekuensi musik yang terlalu tinggi atau frekuensi suara pengkhotbah yang terlalu rendah. Fenomena ini tampaknya ringan dan dapat kita maklumi. Tetapi ada beberapa implikasi masalah yang ternyata dapat muncul kemudian. Pertama, jemaat kerap memposisikan diri sebagai audiens yang menikmati sound ibadah. Hal ini membuat dirinya seolah-olah terlepas dengan ibadah virtual dan hanya menjadi pendengar saja dan bukan penyembah. Hal ini lantas membuat masalah kedua, di mana jemaat dalam bernyanyi partisipasinya pun menurun. Kerap kali nyanyian jemaat hanya menjadi tontonan mereka dan bukan menjadi nyanyian yang mereka nyanyikan lagi. Di sisi lain, kita perlu menyadari bagaimana dengan para pelayan ibadah yang mengatur jalannya sound system. Dapatkah mereka beribadah dengan baik pula? Banyaknya tekanan komentar dan kritikan terhadap sound ibadah membuat mereka menjadi susah untuk berpartisipasi dalam ibadah karena hanya berfokus dengan produksi suara dan tidak dapat berpartisipasi untuk menyembah. Dari fenomena ini, saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa salah satu masalah kita di dalam ibadah virtual ini ialah masalah performance. Gereja mencoba untuk menunjukkan produksi suara yang terbaik untuk tetap mendapat viewer yang tinggi dan memuaskan jemaat tentunya. Namun di sisi lain, gereja justru memutuskan koneksi spiritual antara jemaat dan pelayan ibadah untuk bersama-sama menyembah Allah. Suara adalah medium untuk sarana di mana Allah menyampaikan keagungan karya ciptaannya melalui alam ciptaan dan juga kehendaknya dan rencana mulianya melalui Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Kini, suara Allah harus digemakan melalui gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus. Akan tetapi gema tersebut tidak dapat lagi kita dengar tanpa keutuhan tubuh Kristus, yaitu jemaat itu sendiri. Suara adalah medium untuk ciptaan juga memuji Allah, di mana semua jemaat berpartisipasi untuk memuji Allah dan menyaksikan kemuliaan Allah bagi dunia ini. Di masa pandemi ini, kita perlu kembali merefleksikan esensi gereja yang memuji Allah dan menggemakan suara Allah. Gereja bukan hanya para pelayannya saja,
tetapi juga seluruh jemaat dimanapun mereka beribadah. Mengajak jemaat untuk beralih dari penikmat sound menjadi penyembah memang tidak mudah, karena kita tidak dapat melihat dan mendengarkan mereka bernyanyi. Lantas, apakah yang dapat kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan pola ibadah performance untuk menyenangkan audiens? Apakah pola ibadah performance memang hanya terjadi di masa pandemi, atau sebenarnya sudah terbawa dengan pola ibadah kita yang lama? Di sisi lain, mengapa kita terus berfokus pada penilaian jemaat dan mengabaikan kebutuhan para pelayan sound juga yang tidak bisa berpartisipasi untuk menyembah? Jadi, bagaimana kita dapat mengajak setiap elemen gereja untuk bersama-sama berpartisipasi memproduksi suara pujian kepada Allah guna menyaksikan kemuliaan Allah dimanapun mereka berada? Kiranya hal ini dapat memantik pemikiran kita untuk semakin merefleksikan sudah sejauh mana peribadahan kita menggenapkan keutuhan tubuh Kristus yang menyembah Allah meskipun kita tengah berada di masa pandemi.